Pemirsa, pengakuan Linda Pujastuti alias Anita yang mengaku bahwa dirinya adalah istri siri dari Teddy Minahasa mendapatkan penolakan atau bantahan langsung dari Teddy Minahasa yang tidak mengakui bahwa dirinya adalah suami atau Anita adalah istri siri dari dirinya. Kita akan bahas ini bersama dengan pakar hukum pidana Kang Asep. Kembali melanjutkan perbincangan, pengakuan mengejutkan. Saya quotes, "Saya istri siri dari Teddy Minahasa." Pengakuan ini apakah bisa memberatkan posisi Teddy Minahasa? Justru itu yang mungkin kalau di persoalan itu bukan persoalan hukum, sebenarnya persoalan pribadi lah yang nggak penting. Yang semua orang juga bisa punya cacat. Saya jujur aja, saya juga punya pacar, saya di belakang ada mahasiswa cantik tuh. Ya. Tapi kan masih boleh mengatakan itu. Kalau dia mengatakan pernah tidur bersama dan sebagainya itu kan ada. Tapi sekali lagi, justru itu akan menandakan betapa kedekatan seseorang itu dengan seorang wanita, ya, apalagi dikaitkan dengan sindikat narkoba ini kan. Bahkan tadi kan menarik sekali ketika saksi, posisi sebagai terdakwa ya si Linda ini, dia sampai mau berangkat ke Padang, pergi ke Taiwan, itu kan gampang nanti penelusurannya, tinggal cek tiket, ya, gampang kan tiket dia naik pesawat apa ABCD atau naik jangan-jangan juga naik kendaraan itu kan juga pasti ketahuan gitu. Jadi tinggal penjelasan. Jadi kalau misalkan ada kedekatan tadi tidur bersama, maaf ya, kemudian berangkat bersama, check in di hotel, tidur di mana, ya tinggal dicek kan. Gampang di hotel kan ada daftarnya. Ketika misalkan contoh, ya kita berdua di hotel pasti ketahuan kan dari KTP-nya kan. Nah itu juga ada kedekatan. Artinya apa? Bahkan semakin memberatkan bahwa sindikat ini berlaku ya ada oknum penegak hukum dengan pihak-pihak di luar. Dan sering saya katakan nih, saya buka kan, saya katakan dulu ya, bahwa sindikat itu dulu pernah ada, kalau tadi menyebut ya, ketika di perairan Laut Cina, dulu pernah gagal dan pernah berhasil daerah Banten yang jumlahnya sekian. Ternyata sekarang mulai terbuka, terus saya katakan dulu kan, ada pihak-pihak tertentu yang di backingi, yang membocorkan bagaimana ketika BNN atau di Barreskrim ya, di bagian yang narkoba, ketika mau menggerebek ya, ketika mau OTT gitu kan. Nah sekarang mulai ketahuan, ada sindikatnya baru satu terbuka loh ya. Dan saya bersyukur untuk hakimnya pinter nih ya, hakimnya jeli, ketua majelisnya bagus pemimpin sidang. Artinya mulai semua terbongkar ya. Tapi saya berharap ya dari kejadian ini, inilah mungkin belajar dari kasusnya Kaman Icat, harus ada JC-JC yang harus membuka ini lebih besar. Saya yakin ada lebih besar jaringan daripada ini. Dan sering saya katakan dulu kan ketika kita membahas narkoba. Nah sekarang salah satu kasus ini membuka aib ya. Bahwa ternyata ada petinggi penegak hukum ya yang melakukan itu dengan pihak luar, dibumbui hal-hal yang sifatnya asmara. Baik, tapi Kang Asep sebelum kita membahas soal JC, pengakuan tadi soal istri siri ini apakah cukup kuat untuk men-tackle keterangan dari Teddy Minahasa bahwa adanya upaya penjebakan? Ya gini, ini kan yang dibahas tentang jaringan narkoba. Terserah itu mau istri siri, istri resmi, nggak ada urusan sebenarnya. Cuma dari pengakuan bahwa dianggap ada hubungan spesial itu justru akan menandakan bahwa jaringan ini ada gitu. Itu justru yang menandakannya itu ya. Jadi sekali lagi dia mengaku istri siri, istri resmi, istri apapun nggak ada urusan bagi kita. Bagi hukum yang penting ada hubungan bahwa jaringan ini jalan kan dari mulai ke Kapolres, dari kemudian kepada polsek, kemudian kepada orang pihak luar, kenal di mana, dijemput sampai itu terlepas mereka ada hubungan spesial itu, yang itu kan itu urusan mama aki-aki lah di warung kopi yang soal begitu saya nggak tertarik gitu kan. Baik, Kang Asep tadi menyinggung soal justice collaborator. Sebenarnya Dodi Prawiranegara ini sempat mengajukan diri untuk menjadi JC tapi ditolak. Lalu kemudian Samsul Ma'arif dan juga Linda Pujastuti ini juga ditolak karena pengungkapan kasus tidak berasal dari pemohon. Mekanismenya memang seperti apa untuk seorang bisa mendapatkan status JC? Ya, di Undang-Undang LPSK diatur bahwa JC itu sebagai pelaku, ya, saksi pelaku. Dia sebagai saksi, dia sebagai pelaku, tapi membuka aib yang lebih besar dan dia bekerja sama. Nah, kenapa LPSK menolak? Ya, persatu tidak terpenuhi. Kan harusnya kita belajar dari kasus Icat, ya. Dia membuka yang lebih besar, semua jadi terbongkar, semua tertutup, rekayasa terbuka. Nah, ini nampaknya kan saling menutupi, gitu kan. Masih ada hal-hal yang tidak penting. Terbukti kan di persidangan saling menyangkal. Baik dari yang T maupun dari D, gitu kan. Apalagi dengan L juga. Coba kalau mungkin dibuka jaringan yang lebih besar, ya. Saya yakin ada jaringan yang lebih besar. Ini hanya pengungkapan barang bukti yang di kasus di Sumatera Barat. Ya kan seharusnya dibuka juga yang ketika misalkan ya, kenapa dulu ketika BNN, ketika Barreskrim penyergapan di Laut Cina gagal, dekat Banten gagal, beberapa gagal, dan kenapa itu sampai melibatkan
oknum-oknum tertentu. Coba kalau itu aib bukti terbesar, ya, saya katakan jaringan-jaringan narkoba ini kan hampir tinggi dan besar dan menyangkut orang-orang besar. Ya, saya katakan kan 25 tahun yang lalu ketika saya obrak-abrik jaringan itu dan saya hukum mati, ya itu kan tahu, harusnya kan dibuka sejak dulu. Tapi kenapa sampai sekarang 25 tahun masih berjalan dan nampaknya sekarang sudah nampak tokoh-tokohnya gitu kan, bukan tokoh ya, tokoh. Kalau berbicara soal JC ini dari kasus ini, dari para terdakwa, Kang Asep melihat siapa sebenarnya yang punya peluang untuk menjadi JC? Ya sebenarnya di antara mereka yang benar bukan pelaku utama kan, saksinya syaratnya di JC itu dia saksi pelaku, tapi bukan pelaku utama. Ya, nah saya kira kalau bukan pelaku utama pasti dikabulkan. Contoh yang paling gampang kita belajar, publik udah belajar hukum sekarang, nggak usah di sekolah di fakultas hukum kan, publik Indonesia emak-emak udah pada pinter. Ya, tinggal gampang di jari-jari awal katakan itu ya, orang luar apa itu bisa ngebuka semuanya. Tapi yang jelas bukan pelaku utama ya, yang penting adalah saksi pelaku. Ya, tapi membuka yang lebih besar. Kalau hanya buka jaringan itu mah semua senyum-senyum. Kami-kami yang sudah tahu jaringan cuma ketawa-ketawa. Alah ini yang ini. Tapi Kang Asep, kalau status JC-nya dari Dodi misalnya sudah ditolak, kemudian bisa maksimal nggak Dodi dalam mengungkap fakta di persidangan mengingat tanpa perlindungan khusus seperti layaknya justice collaborator? Nah, kita belajar dari kasus kemarin. Kalau Icat kan sebagai JC. Nah, kalau kemarin kasusnya di kasus Ricky. Ya, nah sekarang juga sama. Kalau Dodi mau membuka lebih besar, mungkin hakim akan meringankan. Tapi karena di kasus Ricky kita belajar dia tidak bersalah terang, maka ditambahin hukumannya kan. Nah sekarang saya pikir kalau Dodi mau, Linda mau, ya tinggal buka semua lebih besar. Ya keterusnya ditunggu bukti-bukti lah, tidak asal bunyi ya, kesaksian palsu. Kalau sekarang setidaknya Dodi maupun Linda membuka bahwa ada jaringan yang lebih besar, bahwa ada sebelumnya tidak hanya barang bukti di Sumatera Barat, tapi pernah di tempat-tempat lain. Tadi udah katakan bagus sekali oleh Linda, perkataan dianggap benar ya, kita tunggu bukti. Dia pernah nyusul ke Padang, dia pernah ke Taiwan, pernah tidur bersama, itu dibuka aja. Kalau itu memang ada yang lebih besar, saya pikir KPK harus LPSK, bukan maaf ya, harus berani untuk memeriksa kembali. Siapa tahu jaringan lebih besar. Selama ini tidak pernah selesai kan kasus narkoba ini kan. Memang tidak akan pernah selesai selama ada oknum ya. Ya korbannya kan mahasiswa yang di belakang saya itu kan. Baik, Kang Asep, kita ke hal lain. Dalam kasus, dalam sidang yang sedang bergulir, saya ambil contoh misalnya kemarin pada saat sidang Kuat Ma'ruf, salah satu yang menjadi highlight adalah ketika hakim menyatakan perbuatan yang tidak sopan di persidangan, kemudian memberatkan Kuat Ma'ruf. Nah kalau kita lihat di kasus ini, di kasus Teddy Minahasa, ada beberapa kali Teddy Minahasa ini menyelak dari pihak kuasa hukum atau bahkan menyelak hakim. Nah ini bisa jadi pertimbangan tidak ketika nanti hakim memberikan putusannya atau memberikan judgement terhadap Teddy Minahasa? Ingat kasusnya ketika Hotman Paris, sebutlah Hotman nggak apa-apa karena itu kawan baik saya. Ya mengingatkan kan, coba bahasanya saya usir. Artinya hakim sudah mengingatkan loh, kalau tidak sopan dalam persidangan ya pasti nanti akan kena juga seperti kasusnya yang tadi disebutkan di KM kan. Nah itu juga, tapi hakim sudah mengingatkan tuh beberapa kali saya bilang apresiasi kepada ketua majelisnya cukup tegas dan keras juga kan. Penasihat hukum juga diingatkan kok ya berkali-kali ya. Saya pikir nanti di putusan kalau dinyatakan bersalah, saya mungkin itu termasuk yang mungkin akan nanti pertimbangannya. Kita belajar di kasus kemarin, berbelit-belit, tidak berterus terang, menyangkal. Itu kan fakta di kasus Sambo kan gitu kan, keluar pertimbangan hukumnya kan. Berbelit-belit dan terus ada sangkalan. Nah ini dari yang apa bisa dibilang yang against hari ini antara Dodi Prawiranegara dan juga Teddy Minahasa kan sama-sama tetap kekeh dengan pernyataan mereka masing-masing. Apakah ini juga kemudian akan alot ke depannya, Kang Asep? Bah, biarin aja. Kalau kan hakim, saya katakan kan, udahlah jangan dinosaurus kok dikadalin. Hakim udah ngerti sama begini, hakim mah udah ngerti soal beginian mah. Itu juga kita bohong senyum-senyum aja nggak apa-apa. Kalau soal Muhammad soal biasa, nanti kan hakim menilai mana yang bersesuaian, mana yang tidak, mana yang merupakan fakta hukum, mana yang bukan fakta hukum. Ini yang menarik kan. Tidak mungkin seorang wanita ya mengatakan di luar publik loh ini sidang terbuka. Saya pernah tidur bareng, saya istri siri. Maaf ya saya katakan, seorang wanita tidak semudah itu untuk mengatakan bahwa itu untuk melakukan. Itu kan perbuatan asusila itu ya. Sekali lagi, perbuatan asusila itu aib kan. Ya. Baik.
Kang Asep, nanti saya juga akan tanyakan terkait dengan mekanisme atau proses yang akan berjalan ke depannya. Apakah kemudian akan ada saksi-saksi ahli yang dihadirkan dan kira-kira siapa yang patut untuk dihadirkan agar kemudian kasus ini bisa terang benderang. Kita akan bahas Kang Asep usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.